Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Bisri Syansuri, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Kiai Haji Bisri Syansuri adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah pendidikan Islam dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 18 September tahun 1886 di Tayu, Pati, Jawa Tengah. Beliau berasal dari keluarga ulama yang taat dan berkecukupan. Beliau wafat pada tanggal 25 April tahun 1980 di Jombang, Jawa Timur. Beliau dimakamkan di lingkungan Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, yang beliau dirikan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Kiai Haji Bisri Syansuri dikenal luas sebagai pelopor pendidikan pesantren modern di Indonesia. Beliau adalah ulama pertama yang secara resmi mengintegrasikan sistem pendidikan pesantren dengan kurikulum sekolah umum, seperti pelajaran berhitung, bahasa Indonesia, dan ilmu pengetahuan umum lainnya, ke dalam sistem pendidikan pesantren tradisional. Hal ini beliau terapkan di pesantren yang beliau dirikan pada tahun 1917 di Denanyar, Jombang, yaitu Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif. Langkah ini merupakan terobosan besar dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia, karena sebelumnya pesantren lebih terfokus pada pengajaran kitab kuning dan ilmu-ilmu keislaman klasik semata. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Kiai Haji Bisri Syansuri juga dikenal sebagai tokoh penting dalam Nahdlatul Ulama. Beliau merupakan anggota pendiri Nahdlatul Ulama bersama sahabatnya, Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan Kiai Haji Wahab Hasbullah pada tahun 1926. Setelah Indonesia merdeka, Kiai Haji Bisri Syansuri terlibat aktif dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Beliau mendukung penuh resolusi Jihad 1945 yang menyerukan umat Islam untuk berjuang melawan penjajah. Sikap beliau ini menunjukkan bahwa beliau tidak hanya seorang ulama, tetapi juga seorang nasionalis sejati. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Kiai Haji Bisri Syansuri pernah menjabat sebagai anggota Dewan Konstituante Republik Indonesia. Beliau mewakili Nahdlatul Ulama. Beliau aktif dalam merumuskan dasar negara dan sistem ketatanegaraan yang menjunjung nilai-nilai keislaman serta kebangsaan. Di bidang fikih, beliau dikenal sebagai ulama ahli fiqh mazhab Syafi'i, dan sangat dihormati karena pandangan-pandangan keagamaannya yang moderat namun tetap tegas. Salah satu kontribusi intelektualnya adalah menyusun kitab fiqh yang disesuaikan dengan konteks masyarakat Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Kiai Haji Bisri Syansuri merupakan ayah dari Nyai Hajah Solehah Wahid, yang merupakan ibu dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia keempat. Dalam hal ini, Kiai Haji Bisri Syansuri adalah kakek dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid dari jalur ibu. Keluarga besar Kiai Haji Bisri Syansuri dikenal sebagai keluarga ulama dan pendidik yang berpengaruh dalam sejarah bangsa Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa warisan Kiai Haji Bisri Syansuri tetap hidup melalui Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif yang hingga kini terus berkembang. Keluarga besar dan keturunannya yang terus aktif dalam dakwah dan pendidikan. Gagasan pendidikan pesantren terpadu yang kini menjadi model di banyak pesantren modern di Indonesia. Beliau juga menjadi inspirasi dalam gerakan Islam moderat, yang tidak memisahkan antara keislaman dan keindonesiaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Kiai Haji Bisri Syansuri adalah contoh nyata dari seorang ulama besar, yang berhasil menggabungkan nilai-nilai keislaman tradisional dengan semangat pembaruan, serta berperan penting dalam mendidik, membina umat, memperjuangkan kemerdekaan, dan menjaga integritas bangsa. Perjuangan beliau tidak hanya tercermin dalam institusi pendidikan,
tetapi juga dalam nilai-nilai toleransi, keilmuan, dan nasionalisme yang diwariskan kepada generasi penerus, termasuk cucunya, Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Kiai Haji Bisri Syansuri dikenal sebagai ulama pembaharu pendidikan pesantren, karena berani memadukan kurikulum pendidikan agama klasik dengan pelajaran umum. Ini termasuk pelajaran matematika, bahasa Indonesia, sejarah, dan ilmu pengetahuan dasar lainnya. Langkah ini semula menuai kontroversi di kalangan ulama konservatif, karena dianggap sekulerisasi pesantren. Namun dalam pandangan Kiai Haji Bisri Syansuri, penguasaan ilmu umum adalah bagian dari keharusan umat Islam untuk menjawab tantangan zaman. Di pesantren Denanyar Jombang, sistem klasikal dan kelas terbuka diperkenalkan. Pesantren ini juga menjadi salah satu pionir dalam pendidikan untuk santri perempuan. Sebuah pendekatan yang masih jarang saat itu. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dalam keilmuan Islam, Kiai Haji Bisri Syansuri dikenal sebagai faqih besar mazhab Syafi'i. Pandangannya banyak dijadikan rujukan oleh kalangan pesantren hingga kini. Beliau sangat menguasai kitab-kitab kuning klasik, turats, dan tidak segan mengeluarkan fatwa-fatwa kontekstual yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Contoh fatwa populernya adalah bolehnya perempuan menjadi hakim, yang pada masa itu ditolak oleh sebagian ulama. Fatwa ini kemudian digunakan untuk mendukung emansipasi perempuan dalam ruang publik tanpa melanggar syariat Islam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, Kiai Haji Bisri Syansuri aktif di bidang politik sebagai pendiri Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Bersama Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dalam masa-masa sulit menjelang dan pasca kemerdekaan, Kiai Haji Bisri Syansuri berdiri tegas mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Beliau menjadi anggota Konstituante Republik Indonesia setelah pemilu tahun 1955. Dalam sidang konstituante, beliau konsisten menyuarakan nilai-nilai Islam yang harmonis dengan semangat kebangsaan, dan mendukung Pancasila sebagai dasar negara dengan penafsiran Islam yang moderat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, Kiai Haji Bisri Syansuri adalah ayah dari Nyai Hajah Solehah Wahid, dan kakek langsung dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Republik Indonesia. Melalui Kiai Haji Abdurrahman Wahid, nilai-nilai keislaman yang inklusif, toleran, dan demokratis yang ditanamkan oleh Kiai Haji Bisri Syansuri menjadi fondasi dalam kepemimpinan nasional. Di sisi lain, banyak keturunan dan murid-murid beliau yang kini menjadi tokoh penting di Nahdlatul Ulama, pemerintah, dan dunia akademik, menandakan bahwa warisan keilmuannya masih terus hidup dan berkembang. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, Kiai Haji Bisri Syansuri turut aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama dengan menyuarakan fatwa jihad melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Beliau juga mendorong kaum santri untuk terlibat dalam pembangunan nasional tanpa meninggalkan identitas keagamaannya. Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar menjadi pusat pembentukan kader bangsa dari kalangan santri, yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga paham akan tugas kenegaraan dan sosial. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, diberi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2016. Namanya diabadikan menjadi nama jalan, gedung, dan madrasah di berbagai wilayah di Indonesia. Karya-karyanya dalam bentuk syarah kitab fikih hingga kini masih menjadi rujukan di pesantren-pesantren tradisional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, Kiai Haji Bisri Syansuri adalah gambaran ulama yang alim, progresif, dan nasionalis. Beliau mampu menjaga kemurnian ajaran Islam sembari membuka ruang dialog dengan perubahan zaman. Semangat pendidikan, keikhlasan dalam berdakwah, dan perjuangan beliau dalam membentuk Indonesia yang religius, toleran,
dan bermartabat menjadi warisan berharga bagi generasi bangsa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Kiai Haji Bisri Syansuri adalah seorang ulama karismatik dan tokoh sentral dalam perkembangan Nahdlatul Ulama serta pendidikan pesantren di Indonesia. Beliau dikenal luas sebagai pendiri Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar di Jombang, Jawa Timur, sebuah pesantren yang menjadi pionir dalam penerapan sistem pembelajaran terpadu, termasuk membuka kelas khusus untuk santri perempuan. Suatu terobosan progresif pada masa itu. Beliau lahir di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada tanggal 25 Agustus tahun 1887 menurut sebagian sumber, atau tanggal 18 September tahun 1887 berdasarkan versi lain. Ayahnya bernama Syansuri, dan ibunya bernama Maria. Sebagai anak ketiga dari 5 bersaudara, Kiai Haji Bisri Syansuri menempuh pendidikan awal di beberapa pesantren besar, antara lain di bawah asuhan Kiai Haji Abdul Salam di Kajen, Kiai Haji Faturrahman bin Ghazali di Sarang Rembang, Syekhona Muhammad Khalil di Bangkalan, serta Kiai Haji Hashim As'ari di Tebu Ireng, Jombang. Di masa pengembaraan ilmiahnya, Kiai Haji Bisri Syansuri melanjutkan pendidikan ke Tanah Suci Mekah, dan belajar dari sejumlah ulama besar dunia Islam, termasuk Syekh Muhammad Bakir, Syekh Muhammad Said Yamani, Syekh Ibrahim Madani, Syekh Jamal Maliki, Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, Syekh Syuaib Daghistani, dan Kiai Mahfuz Termas. Di Mekah, beliau juga menikahi adik dari Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah, sahabat dan koleganya dalam perjuangan Nahdlatul Ulama. Sekembalinya ke tanah air, beliau menetap selama 2 tahun di pesantren mertuanya di Tambak Beras, Jombang, sebelum kemudian mendirikan Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar pada tahun 1917. Dari sinilah beliau dikenal sebagai tokoh pembaharu pesantren, karena mengembangkan pendidikan yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum, serta membuka akses pendidikan bagi kaum perempuan dalam lingkungan pesantren. Kiai Haji Bisri Syansuri juga aktif dalam pergerakan keilmuan dan organisasi, bersama para kiai muda seperti Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah, Kiai Haji Mas Mansur, dan Kiai Haji Dahlan Kebondalem. Beliau mendirikan klub kajian pemikiran Islam bernama Taswirul Afkar, serta mendirikan Madrasah Taswirul Afkar. Dalam pergaulan dan musyawarah hukum di kalangan ulama pesantren inilah kelak terbentuk organisasi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama, peran Kiai Haji Bisri Syansuri tidak hanya terbatas dalam pendidikan dan organisasi Islam, tetapi juga merambah ke bidang politik dan kenegaraan. Beliau pernah menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Komite Nasional Indonesia Pusat mewakili Majelis Syuro Muslimin Indonesia, organisasi politik tempat Nahdlatul Ulama tergabung pada masa itu. Pada era kemerdekaan, beliau turut aktif dalam penyusunan dasar negara sebagai anggota Dewan Konstituante, dan kemudian menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hingga tahun 1980. Ketika Nahdlatul Ulama bergabung ke dalam Partai Persatuan Pembangunan pada masa Orde Baru, Kiai Haji Bisri Syansuri diangkat sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Persatuan Pembangunan, serta dipercaya memegang jabatan puncak keulamaan sebagai Rais Aam Syuriah Nahdlatul Ulama sejak tahun 1972, menggantikan Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah yang wafat. Dalam bidang perjuangan fisik, pada masa penjajahan Jepang, beliau dipercaya menjadi Kepala Staf Markas Ulama Jawa Timur, yang bermarkas di Waru, Surabaya, membuktikan komitmennya pada pertahanan tanah air. Kiai Haji Bisri Syansuri wafat pada tahun 1980 dalam usia lanjut, dan dimakamkan di sisi utara Masjid Jami Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, Denanyar, Jombang. Makam beliau menjadi tempat ziarah yang banyak dikunjungi, sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdiannya yang besar terhadap agama.
bangsa, dan negara. Salah satu warisan penting dari Kiai Haji Bisri Syansuri adalah peran keturunannya dalam melanjutkan perjuangan. Putrinya, Nyai Hajah Solehah Wahid, menikah dengan Kiai Haji Wahid Hashim, Menteri Agama pertama Republik Indonesia. Dari pernikahan itu lahirlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tokoh pluralis, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, pendiri Partai Kebangkitan Bangsa, dan Presiden Republik Indonesia keempat. Dengan demikian, Kiai Haji Bisri Syansuri tidak hanya meninggalkan warisan berupa lembaga pendidikan dan pemikiran, tetapi juga keturunan yang melanjutkan perjuangan keulamaan dan kenegaraan, menjadikan beliau salah satu tokoh sentral dalam sejarah Islam dan bangsa Indonesia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.